Anda telah menyaksikan Kompas Update, didukung oleh minum hidrokoko berlebihan bikin segarnya hidup berlanjut. Minum hidrokoko berlebihan bikin segarnya hidup berlanjut. Saudara, Israel resmi bergabung ke Board of Peace atau Dewan Perdamaian bentukan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Bergabungnya Israel ke Board of Peace diresmikan saat kunjungan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu ke Washington. Saat bertemu Menteri Luar Negeri Amerika, Marco Rubio, Netanyahu menandatangani keanggotaan Dewan Perdamaian. Masuknya Israel ke Board of Peace dilakukan hanya sepekan jelang pertemuan perdana anggota Board of Peace. Rencananya KTT Perdana Board of Peace akan digelar di Washington DC pada 19 Februari mendatang. Pemerintah Indonesia kembali menegaskan komitmennya dalam mendukung kemerdekaan Palestina dan membantu masyarakat di Gaza. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyatakan Indonesia sedang mempersiapkan diri untuk mengirimkan kurang lebih 8.000 pasukan perdamaian. Rencana pengiriman pasukan ini merupakan bagian dari tanggung jawab Indonesia untuk meringankan penderitaan warga di Gaza. Meski estimasi jumlah pasukan telah mencapai 8.000 personel, Mensesnek menyebut detail teknis penempatan dan prosedur anggaran masih dalam tahap pembicaraan negara anggota BOP. Seluruh tahapan pengiriman akan mengikuti kesepakatan negara-negara anggota Board of Peace. Keikutsertaan Indonesia dalam BOP diharapkan dapat membuka jalur logistik bantuan makanan secara lebih luas, sekaligus menjadi bentuk nyata dukungan terhadap kemerdekaan Palestina. Yang dikirim belum, sedang dibicarakan, tapi ada kemungkinan kita akan kurang lebih di angka 8.000 itu. Kalau lokasi totalnya kurang lebih sekitar 20.000. kalau secara identitas negara maksudnya, tapi kalau kita total ya, bukan Indonesia ya. Mengirim pasukan perdamaian tentu itu sebagai sebuah komitmen. Itu akan kita lakukan kan. Yang pasti adalah berkenaan dengan masalah BOP serta dengan seluruh turunan teknisnya itu kan, ini kan bagian dari komitmen bangsa kita. Tentu yang pertama kan kita menghadapi pengakuan kemerdekaan kepada bangsa Palestina. Yang kedua, bagaimana kita melakukan upaya untuk bisa membantu masyarakat di Gaza. Makanya yang kita Indonesia beserta dengan 7 negara Muslim yang lain memutuskan untuk bergabung di Board of Peace tersebut. Setidaknya itu kita berharap akan mengurangi eskalasi konflik yang ada di Gaza sehingga saudara-saudara kita berkurangi penderitaannya. Apa implikasi bergabungnya Israel ke Board of Peace Presiden Trump? Bagaimana sebagai sesama anggota BOP, Indonesia akan mengantisipasi lobi-lobi Israel di Board of Peace yang bisa merugikan Palestina? Kita bahas bersama tenaga ahli utama KSP Ulta Levina Nababan dan juga guru besar sejarah dan geopolitik Timur Tengah Universitas Indonesia Yon Mahmudi. Selamat malam Mbak Ulta dan Bang Yon, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Selamat malam, terima kasih. Ya. Selamat malam, terima kasih Mbak. Ya, saya ke Mbak Ulta terlebih dahulu. Mbak Ulta, ini artinya Indonesia sudah tahu ya kalau Israel resmi berada di BOP bentukan Presiden Trump. Apakah Indonesia sudah tahu sebelum atau sesudah ini baru tahu? Oke, baik Mbak. Sebenarnya pertanyaannya bukan sebelum atau sesudah kita sudah tahu, tetapi memang kondisi ini memang bukan kondisi yang ideal. Secara emosional juga pasti masyarakat kita mempertanyakan itu. Tetapi dalam kondisi Israel sebagai negara yang resmi dan mempunyai kedudukan di UN, kita sudah mengantisipasi bahwa Israel akan
masuk ke dalam Board of Peace, inisiasi dari Amerika Serikat, terutama dekatnya hubungan antara dua negara ini. Bang Yon, jika ini bukan kondisi yang ideal, lalu apa implikasi masuknya Israel ke BOP Trump, di mana Indonesia juga sudah berkomitmen ke situ? Ulangi kembali, Mbak. Enggak, ke Bang Yon. Oh iya. Silakan diulangi lagi Mbak tadi. Ya, Kurang Bang Yon, kita tahu jelas. kalau tadi Mbak Ulta dari KSP juga sudah menyatakan bahwa memang ini mungkin bukan kondisi yang ideal karena Israel ada di dalam Board of Peace bentukan Trump. Lalu apa sebenarnya implikasi masuknya Israel ke Board of Peace bentukan Trump ini? Apakah bisa merugikan perjuangan Palestina dan juga komitmen Indonesia untuk tetap membela kemerdekaan Palestina? Ya memang ini akan menjadi tantangan besar ya bagi Indonesia ketika masuk dalam BOP dan Israel menjadi anggota BOP karena ini kan Dewan Perdamaian ya, sementara Israel sendiri sebagai pihak yang terlibat di dalam konflik kemudian juga ya melakukan tindakan-tindakan yang itu sebenarnya tidak sesuai ya dengan persepsi publik internasional. Nah, ketika masuk di dalam BOP, maka tentu ini menjadi tantangan besar ya bagi negara-negara yang ada di BOP, termasuk Indonesia. Maka tentu kalau dalam perspektif Israel, ya Israel menginginkan sesuai dengan apa yang dituntut sebagai kepentingan dari Israel ya. Karena kan Netanyahu sendiri kan berulang-ulang kali bahwa tidak akan ada perdamaian itu ya dengan cara memberikan kemerdekaan kepada rakyat Palestina. Ini kan sebagai hambatan ya, barier yang akan terjadi, sementara Amerika sendiri dalam posisi ini kan juga tidak kuat juga supportnya kepada two-state solution, tetapi pada satu aspek kita ketahui bahwa memiliki kedekatan dengan Israel. Maka di sini tentu negara-negara yang bergabung ya, terutama negara-negara Arab, dunia Islam dan Indonesia termasuk di dalamnya adalah kemudian memperkuat posisi karena dengan masuknya Israel walaupun tentu pasti sudah diantisipasi ya karena ini kan diundang ya, diminta oleh Amerika, maka hal ini saya kira ya akan menjadi tantangan besar yang dihadapi agar BOP sendiri tidak menjadi sebagai sarana legitimasi ya, atas tindakan yang dilakukan oleh Israel. Dan perdamaian itu kan tidak sekedar ya berkaitan dengan rekonstruksi tetapi menyelesaikan root cause-nya ya, masalah dasar ya pendudukan. Nah ini saya kira ganjalan besar, tapi ya memang the show must go on ya, harus dihadapi dengan realitas yang ada itu. Mbak Ulta, ini kan masih banyak pertanyaan dari sejumlah pihak. Dengan bergabungnya Israel ini juga memicu kekhawatiran akan berdampak tentunya pada posisi di kubu pro-Palestina di BOP. Bagaimana setidaknya meyakinkan bahwa Indonesia mampu menghadapi lobi-lobi Israel terkait dengan Palestina di BOP? Oke, mohon izin ya Mbak, sebenarnya suaranya putus-putus. Saya yakin Pak Yon juga merasakan bahwa sinyalnya kurang bagus dari sana. Tapi yang saya tangkap adalah bagaimana cara kita agar meyakinkan bahwa kita tidak terbawa ke lobi Israel, terutama dukungan kepada Israel dari Amerika itu sangat besar. Saya rasa kita Indonesia itu bukan hanya memiliki catatan historis dan tidak akan mengubah prinsip kita untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia, kemerdekaan Palestina, mohon maaf. Terutama ini juga dicantumkan di dalam Akta Cita Presiden nomor 2, dalam beberapa poin setelahnya di bawah tersebut, ada menyatakan bahwa mendukung kemerdekaan Palestina. Dan satu-satunya calon presiden pada saat itu yang menyatakan dengan tegas untuk mendukung kemerdekaan Palestina. Artinya ini adalah salah satu wujud yang dilakukan oleh Pak Presiden untuk melakukan apa yang sudah dijanjikan oleh beliau gitu. Dan Indonesia masuk ke forum ini bukan sebagai penonton, ini harus ditekankan, bukan sebagai penonton. Justru kita memiliki posisi moral yang kuat, posisi historis, dan kita mewakili kepentingan Palestina agar semua yang didiskusikan di BOP itu bukan tentang Israel. Semua yang didiskusikan bukan hanya tentang keamanan Israel sendiri, tapi kita menginginkan Palestina merdeka dan ada mekanisme two-state solution yang selalu kita
Tapi gini inginkan. Mbak Ulta, bagaimana menjaga komitmen ketika kita tahu bahwa kemarin saja ketika sudah dijanjikan gencatan senjata, namun serangan Israel ke Gaza masih terus terjadi? Nah, itulah yang nanti pada 19 Februari ini Presiden kita akan langsung ke sana bersama pihak-pihak yang mendukung beliau untuk menegosiasikan dan segera untuk mengimplementasikan apa yang bisa dilakukan Indonesia secara konkret. Termasuk tadi ada narasi yang menyatakan bahwa kita siap, kata Mensesnek, untuk mengirimkan pasukan kita ke sana. Dan itu adalah bagian dari strategi kita agar tidak lagi terjadi serangan di sana. Jika sudah ada pasukan perdamaian di bawah mekanisme BOP atau di bawah mekanisme UN, artinya ada pihak lain yang berada di Gaza tersebut, sehingga Israel tidak bisa melakukan serangan membabi buta sebagaimana yang mereka lakukan membantai Palestina sekarang ini. Nah, Presiden Prabowo sejak awal sudah menegaskan bahwa Indonesia itu berpihak kepada kemanusiaan dan prinsip kita tidak akan berubah. Ini bukan pengkhianatan terhadap Palestina. Ini justru memanfaatkan ruang sempit yang ada dan realistis dengan BOP ini. Oke, Bang Yon, Anda cukup realistis ketika Indonesia ada di BOP, Amerika ada di BOP, Israel juga ada di Board of Peace ini, dan kita tahu sejarahnya bahwa Presiden Trump dan juga Perdana Menteri Netanyahu ini memiliki hubungan yang bisa dikatakan cukup dekat. Ya tentu kan memang pada akhirnya kan pendekatannya lebih ke pendekatan realistis ya, melihat realitas yang sudah ada di depan mata, kemudian apa yang bisa dilakukan oleh Indonesia dengan berbagai macam catatan ya tentang Israel yang memiliki hubungan dekat dengan Amerika. Nah, dengan BOP, dengan bergabungnya Israel, ini kan juga kita ada catatan ya sebagai contoh bahwa Israel sebelumnya ya menolak ya Turki dan Qatar untuk masuk ke dalam BOP ya. Tapi kan pada akhirnya kemudian Turki dan Qatar masuk. Ini berarti memang ada konstelasi lain yang membuat sebenarnya posisi dari Israel juga tidak ya betul-betul menguasai panggung lah kalau katakan BOP sebagai panggung. Kan di situ ada Turki, ada Qatar, kemudian ada Saudi, Pakistan yang mereka memang punya posisi mendukung adanya two state solution. Jadi tidak ada normalisasi kalau tidak ada kemerdekaan Palestina. Nah, pada satu sisi tentu hadirnya Indonesia tidak boleh netral gitu ya, harus kemudian berpihak kepada perjuangan Palestina dan bergabung dengan negara-negara yang memiliki suara yang sama sehingga bisa digunakan sebagai kekuatan untuk menekan Israel. Nah, dari satu sisi inilah saya kira yang bisa dimainkan, karena biar bagaimanapun juga kita harus memiliki planning yang jelas gitu, karena pasti apapun bisa terjadi dalam waktu singkat, apalagi Israel pasti sudah punya rencana-rencana. Nah, untuk implementasi realisasi dari dukungan terhadap rakyat Palestina kemerdekaan itu juga saya kira ya memang harus well prepare ya agar kita tidak terjebak ya, karena kan banyak juga itu jebakan-jebakan oleh Israel dan dalam sejarahnya memang Israel sering menggunakan cara-cara yang itu kemudian bisa merugikan Palestina. Nah, hal lain saya kira yang harus digarisbawahi bahwa Indonesia ya dalam kondisi seperti itu satu menjadi kekuatan penyeimbang agar tidak condong kepada Israel. Kemudian yang kedua, Indonesia harus menjadi telinga dan juga mata bagi rakyat Palestina, karena biar bagaimanapun rakyat Palestina tidak hadir dan harus ada yang mewakili untuk dapat bisa menyuarakan paling tidak suara mereka didengar di dalam itu. Gitu. Lalu yang menjadi pertanyaannya adalah seberapa besar kekuatan Indonesia di Board of Peace, seberapa besar pengaruh Presiden Prabowo ketika nantinya akan bertemu di Board of Peace yang pertama kali di 19 Februari. Kita masih akan membahasnya usai jeda, tetap di Sapa Indonesia Malam.